Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas gubernur terbaik saat ini di era Presiden Bapak Prabowo, yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau lagi-lagi membuat gebrakan yang sangat luar biasa, di mana memberikan THR kepada warganya. Tapi ini bukan THR secara tunai ya. Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan dengan pemutihan pajak kendaraan mobil yang dimana mulai 2024 mundur ke belakang itu digratiskan, dibebaskan pajak dendanya sahabat-sahabat. Ini berlaku mulai pada tanggal 20 Maret sampai bulan depan. Tentu warga sejabar sangat bahagia dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Dan di video selanjutnya adalah Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung. Di tengah-tengah efisiensi anggaran negara, dia malah ingin merekrut 15 calon staf sus untuk membantu dirinya dalam mengelola Jakarta ini. Ya pasti mereka digaji lagi dari negara ya. Contoh Deddy Corbuzier dan Ibu Susi, dia tidak ingin mengambil gajinya sepersen pun. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Sekali lagi khusus untuk warga Jabar yang hari ini punya utang tunggakan pajak kendaraan bermotor terhitung 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 dan seterusnya sampai ke belakang. Saya sampaikan sekali lagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya. Untuk itu, tadinya kita akan membuka layanan perpanjangan STNK yang nunggak pajaknya itu tanggal 11 April sampai dengan 6 Juni 2025. Tetapi saya ingin deh semua wargi-wargi Jabar ini di Lebaran ini tenang, jalan-jalannya motornya STNK-nya pajaknya udah dibayar lengkap ya. Untuk itu kita geser. Mulai berlakunya kapan? Mulai berlakunya hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Sekali lagi, hari Kamis 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Ayo datang ke kantor Samsat, datang deh. Ayo datang, daripada duitnya disimpan di dompet, disimpan di bank, nanti Lebaran kepake, habis Lebaran habis lo nggak bisa bayar pajak. Padahal kita udah ngampuni. Sekarang aja, sekarang datang ya. Mulai hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu masih nunggak juga. Ingat loh, motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi. Ayo mau lewat jalan mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan, nggak akan bisa bayar pajaknya. Kami sudah memaafkan, mengampuni. Selamat Lebaran, bahagia bersama keluarga. Sampurasun warga Jawa Barat. Nah, ada info penting nih buat warga Jawa Barat semua ya. Bagi teman-teman pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, ini ada hadiah lebaran buat warga Jawa Barat. Apa hadiah lebarannya? Yaitu pemutihan kendaraan ya. Selain pemutihan kendaraan ya, dan paling ditunggu adalah penghapusan semua denda ya. Jadi buat warga Jawa Barat tinggal bayar pajak tahun ini saja ya. Jadi pajak kendaraan yang ke belakang yang belum dibayar itu semua dihapuskan, dihanguskan ya, alias penghapusan
dosa bahasanya ya, penghapusan pajak. Jadi teman-teman cukup bayar pajak yang berjalan pada saat tahun ini. Ya, catat tanggalnya dari mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 6 Juni 2025 ya. Buat teman-teman warga Jawa Barat semua, yuk gaskeun bayar pajak mumpung ada pemutihan dan juga pembebasan denda lainnya. Oke, terima kasih. Di tengah pemotongan anggaran, tren pengangkatan staf khusus tetap berlanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti langkah Presiden Prabowo dengan menunjuk 15 staf khusus yang terbagi dalam 7 bidang. Menurut Pramono, tim ini dibutuhkan untuk membantu tugasnya mengelola Jakarta, termasuk untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu, ujar Pramono di Balai Kota Senin 17 Maret 2025. Lalu siapa saja yang masuk dalam jajaran staf khusus ini? Firdaus Ali ditunjuk sebagai koordinator staf dengan Justinus Prastowo, mantan staf khusus Menkyu Sri Mulyani sebagai wakilnya. Selain itu ada pakar tata kelola Dono Joga, serta aktivis dan pegiat sosial Nong Darul Mahmada. Dari kalangan politik, Pramono mengangkat Ciko Hakim sebagai staf komunikasi publik. Ciko sendiri dikenal sebagai juru bicara PDIP. Namun Pramono menegaskan selain Ciko, staf khususnya berasal dari kalangan profesional. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pengangkatan staf khusus ini justru mengundang reaksi publik karena dianggap sebagai pemborosan. Bang, emang boleh ya Gubernur Jakarta rekrut staf tuh sampai 15 orang? Oke, jadi yang mulia Pramono Anung Gubernur Jakarta tercinta emang baru aja ngerekrut staf sus sampai 15 orang. Ya ini cukup mengejutkan orang-orang waras kayak kita. Soalnya kemarin ada kementerian yang rekrut staf khusus cuma 12 orang aja, rame banget diprotes. Padahal kan kementerian lingkupnya itu satu negara. Nah ini ada petugas partai yang jadi gubernur ngurusin satu kota, rekrut staf khususnya sampai 15 orang. Dan gak diprotes atau di demo. Harusnya kan udah lagi efisiensi anggaran ya. Kecuali staf sus yang mulia Anung ini nggak ambil gaji kayak Om Deddy Corbuzier. Pertanyaannya, berani nggak staf sus yang mulia Anung ini nggak ambil gajinya? Kalau kita lihat bocoran orang yang bakal jadi staf sus yang mulia Anung ini sih kayaknya bakal tetap ambil gaji. Yang pertama itu ada kader banteng namanya Ciko Hakim, sama yang kedua itu ada Justinus Prastowo kalau kalian tahu. Sisa nama 13 orang lain yang bakal jadi staf sus yang mulia Anung ini masih belum diumumin secara resmi. Dan kalau gue lansir dari Detik, Mas Anang ini katanya butuh 15 orang staf sus buat bantuin dia kerja ngurusin kota Jakarta tercinta. Tapi nggak tahu apakah porsi 15 orang staf sus buat seorang gubernur Jakarta itu berlebihan atau emang masih kurang. Tambah lagi aja nggak apa-apa, bikin klub bola aja sekalian. Nah, mungkin masyarakat Jawa Barat hari ini sedang berbunga-bunga, termasuk saya ya, karena melihat dari VT-nya Kang Deddy Mulyadi akan membebaskan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dari tahun 2024 ke belakang. Yang dibayarkan itu cuman tahun ini doang nih. Wah, termasuk balik nama loh. Tadi saya juga lihat VT-nya dari Pak Pol ya kan, yang mengatakan balik nama juga gratis. Waduh, ini memang Gubernur Jawa Barat hari ini membuat kejutan-kejutan yang cukup membuat masyarakatnya itu berbunga-bunga ya kan. Dari mulai cara dia mengatasi banjir seperti apa, terus juga memberikan kebijakan yang menurut saya di momen-momen yang tepat waktunya gitu kan. Nah, terus juga banyak komentar ya kan, Bang, gimana kalau tukeran sama gubernur ini? Gimana kalau tukeran sama gubernur? Nggak bisa. Sekarang warga Jawa Barat lagi punya gubernur. Nah, gubernur yang mempunyai kebijakan yang pro terhadap rakyat. Ya, mudah-mudahan saja nih masyarakat kita setelah diberi kebijakan ini, ya kan, lebih aware lagi dan lebih taat administratif, termasuk bayar pajak. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga saja ke depan Kang Deddy membuat kebijakan-kebijakan lagi yang pro terhadap rakyat. Sekian dan terima kasih. Gubernur Jawa Barat bikin gebrakan lagi. Jadi Kang Deddy Mulyadi menghapus tunggakan pajak kendaraan untuk warga Jawa Barat. Tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Jawa Barat yang terbaik dan the best ini. Jadi sebagai wujud permintaan maaf, Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jawa Barat, maka Kang Deddy akan menghapus tunggakan pajak kendaraan warga Jawa Barat untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi
Tapi dengan syarat setelah lebaran harus dibayar ya pajaknya. Oke, dengan pajak yang baru. Yang kemarin sudah dihapus tuh, nggak usah bayar yang kemarin. Jadi mulai baru di tahun 2025 ini. Nah gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi memberikan tenggang waktu mulai tanggal 11 April hingga 6 Juni untuk masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Wih, keren kan? Kurang keren apa lagi? Kurang baik apa lagi Gubernur Jawa Barat ini, ha? Ya, mudah-mudahan program ini bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain, ya kan? Bisa meringankan beban masyarakat. Keren kan? Jadi top, mantap. Bisa jadi presiden nanti ya. Hade pisan, hade pisan. Alhamdulillah para warga Jawa Barat anu gaduh kendaraan, pajak kendaraan bermotor, hadiah ti Kang Deddy di lebaran ieu nyaeta pajak kendaraan bermotor di tahun 2024 dugikeun ka sateras kahandapna anu gaduh tunggakan dibebaskeun teu kedah bayar. Jadi cekap bayar di tahun pajak 2025. Iraha bayarna ngawitan ti bulan April dugi bulan Juni 2025. Sok mumpung aya pemutihan, mumpung aya keringanan, yuk urang bayar di sasi April dugi Juni tahun ieu. Alhamdulillah berkah kanggo sadayana, hatur nuhun Kang Deddy, hatur nuhun. Luar biasa, ini gila men ya. Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar, bikin gebrakan lagi setelah kemarin menggebrak ya dengan menghancurkan wisata mewah di Puncak Bogor karena melanggar aturan lingkungan ya. Lalu gebrakan lainnya yaitu melarang study tour di sekolah dan melarang kegiatan-kegiatan lainnya yang menghamburkan biaya pada orang tua ya. Sekarang Deddy Mulyadi bikin gebrakan lagi yaitu melunaskan pajak kendaraan bermotor. Jadi siapa saja yang warga Jawa Barat yang menunggak pajak kendaraan bermotor akan dianggap lunas oleh Deddy Mulyadi asalkan datang ke Samsat terdekat ya, seperti itu. Ayo dong, ini gimana? Gubernur lain pada kemana nih? Pada sembunyi di mana nih? Nggak ada berita. Yang ada di berita nih Gubernur Jabar terus. Ayo dong, gubernur lain bikin gebrakan. Ini berita habis sama Deddy Mulyadi. Ini kayaknya Deddy Mulyadi cocok jadi calon presiden ya yang akan datang. Tapi apakah harus orang Jawa atau orang Sunda? Orang Sunda saja jadi presiden. Oke, kita lihat saja nanti. Mantap, Deddy Mulyadi. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan yang sangat luar biasa, memberikan THR kepada warganya dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan motor dan mobil yang dimulai pada tahun 2024 mundur ke belakang, yang dimana mulai berlaku tanggal 20 Maret sampai bulan depan. Tentu saja warga sejabar sangat bahagia dengan kebijakan ini. Terbanding terbalik dengan Gubernur Jakarta di tengah-tengah efisiensi anggaran negara, dia malah ingin merekrut 15 calon staf sus untuk membantu dirinya dalam mengelola Jakarta. Tentu saja mereka digaji dari negara ya. Terbanding terbalik contoh dari Deddy Corbuzier, Ibu Susi, yang dimana beliau tidak ingin mengambil uang negara sepeser pun. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.